Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil kemajuan dari riset Rispro Komersial tahun kedua tahap 1 dengan judul riset kami, Optimalisasi Potensi Pariwisata, Koperasi dan UKM di Provinsi Sumatera Selatan melalui pengembangan Integrated Business Startup atau Startup Satu Atap. Dengan Ketua Peneliti saya, Dr. Febrianti SMSI, anggota Hendra Hadiwijaya SMSI, Guntoro Baropi Eskom Mkom, dan Adeline STMkom. Aplikasi IBS yang kami bangun ini telah mengkoneksikan sektor pariwisata, koperasi, dan UKM untuk menawarkan produk-produknya dan atau jasanya sehingga fungsinya sebagai online service dan government operation sehingga mempermudah Dinas Koperasi dan UKM dalam memantau perkembangan dan kinerja pembinaan koperasi dan UKM di wilayah Sumatera Selatan. Dan aplikasi ini akan digunakan secara menyeluruh di 13 kabupaten dan 4 kota di Provinsi Sumatera Selatan. Aplikasi IBS ini telah tersedia dalam versi web dan versi Android yang dapat diinstal di Google Play. Adapun aplikasi pendukung dari IBS ini adalah kita memiliki aplikasi untuk vendor atau seller, ya, baik untuk pelaku UKM dan koperasi. Kemudian kita juga memiliki dashboard monitoring yang akan digunakan oleh Dinas Koperasi dan UKM di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota untuk memantau perkembangan pembinaan UKM dan koperasi di wilayah Sumatera Selatan. Adapun roadmap riset dari Rispro LPDP IBS ini kita laksanakan selama 3 tahun, di mana tahun ini adalah tahun kedua, di mana kami melakukan pengembangan IBS ke versi 2, kemudian peningkatan performa jaringan dan keamanan pada IBS versi 2 ini, kita juga melakukan perbaikan dan pengujian UI UX improvement, kemudian mengadakan promosi IBS secara luas, memperluas jaringan kerjasama dan keterlibatan berbagai pihak, kemudian kami juga meminta dukungan penerbitan dukungan untuk implementasi IBS, kemudian mengadakan pengukuran application impact di bidang ekonomi dan mengadakan TOT bagi para admin serta mengikuti monet tahun kedua dan pemenuhan luaran tahun kedua. Baik, pelaksanaan kegiatan riset di tahun kedua ini terkait dengan keamanan dan infrastruktur jaringan, kami sudah melakukan penerapan server Hypervisor di mana server fisik, kemudian implementasi VM server IBS, main server, kemudian kita melakukan penambahan resource fisik memori, pengujian performa server, web stressing performance and network performance, kemudian kita melakukan sinkronisasi firewall mengikuti firewall sistem milik Kominfo Provinsi Sumatera Selatan. Kita juga melakukan penambahan sistem keamanan pada logic application, cPanel, kemudian upgrade HTTPS. Terkait dengan pengembangan sistem, kami melakukan perbaikan desain interface berdasarkan masukan dari para pengguna, dalam hal ini UKM, koperasi, dan konsumen. Kemudian kita melakukan penambahan fitur personal seperti notification, obrolan, pengaturan, support tiket, dan FAQ, diskon, dan chat. Kemudian kita juga melakukan perbaikan pada dashboard monitoring untuk Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian kita melakukan perbaikan pada algoritma dan struktur table untuk sistem shipping. Berikut ini adalah topologi jaringan dari sistem IBS. Kami juga melakukan pengujian terkait dengan audit sistem. Kita menggunakan kerangka kerja COVID 2019, di mana proses yang memiliki hasil proses pada proses level 4 adalah APO03, APO07, APO012, BAI03, BAI05, BAI06, dan BAI07, BAI10, sehingga perlu dilakukan penyesuaian tata kelola agar terdapat perbaikan di dalam sistem yang dilakukan. Sedangkan proses yang memiliki hasil proses level 3 adalah APO04, APO08, APO10, APO13, BAI02, DSS05 yang juga masuk dalam kategori penting untuk dilakukan perbaikan. Jadi dengan total 14 proses penting dari 40 total proses pada domain COVID 2019 yang harus diperhatikan pada pengimplementasian sistem IBS ini. Kami juga melakukan pengujian terkait dengan evaluasi faktor kesuksesan sistem IBS menggunakan model Hotbit, di mana hasil evaluasi critical success factor melalui metode Hotbit
pada implementasi IBS sebagai strategi UKM untuk scale up menunjukkan perlunya peningkatan kualitas sistem, penggunaan sistem, peran dinas, dan peran layanan. Artinya, 4 dari 13 hipotesis dalam penelitian ini ditolak. Dan berdasarkan penelitian ini, peneliti menghadirkan 9 indikator yang berpotensi meningkatkan net benefit dari penggunaan sistem IBS. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan kebijakan pelatihan dan pendampingan dari pemerintah provinsi atau daerah untuk UKM, komunikasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dan dilibatkan dalam pemanfaatan IBS, dan manajemen pengembang IBS disesuaikan dengan cetak biru pengembangan IBS baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Dengan demikian, critical success factor yang terdapat dalam penelitian ini dapat menjadi acuan awal khususnya bagi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan dalam mengembangkan strategi digitalisasinya untuk pemanfaatan IBS. Kami juga sudah melakukan kegiatan promosi di Instagram dan Facebook terkait dengan sosialisasi mengenai IBS ke tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. Berikut ini adalah jumlah pengguna yang menginstall IBS. Kemudian berikut ini adalah sebaran pemanfaat IBS di wilayah Sumatera Selatan di tingkat kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan. Berikut sebarannya. Secara total, UKM yang saat ini menggunakan IBS itu sebanyak 545 UKM, koperasi sebanyak 9, wisata sebanyak 16, dan untuk produk unggulan daerah dinyatakan ada 1 produk unggulan daerah. Berikut ini adalah transaksi UKM dan koperasi pada dashboard IBS selama bulan Januari sampai dengan sekarang. Disajikan di dashboard monitoring Dinas Koperasi dan UKM. Adapun hasil dan luaran yang dicapai dari kinerja riset tahun kedua tahap 1 ini adalah rata-rata 89%, di mana dokumen pengujian P3 di lingkungan sebenarnya atau market test itu realisasi 82%, dokumen perbaikan P3 realisasi 93%, dokumen bisnis plan realisasi 85%, publikasi tahun kedua 85%, dan pendaftaran kekayaan intelektual 100%. Berikut ini adalah pendaftaran kekayaan intelektual di mana kami mendaftarkan paten dengan judul Metode Monitoring Pemanfaatan Integrated Business Startup atau IBS oleh para pengelola koperasi dan pelaku UKM serta pengelolaan pariwisata melalui dashboard Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan. Ini sudah terdaftar dengan nomor pendaftaran P002102106876. Kemudian kita juga mendaftarkan kekayaan intelektual lainnya berupa haki di bidang komputer sebagai berikut, di mana bidang komputer dengan judul website dashboard monitoring IBS dan HKI bidang komputer dengan judul Vendor IBS Integrated Business Startup berbasis mobile Android. Semuanya sudah guaranteed. Kemudian untuk publikasi tahun kedua ini kita sudah publis di Q3 dengan judul Implementation of Business Intelligence on IBS Integrated Business Startup Dashboard Monitoring Marketplace in Decision Making and SME Development Programs. Kita masuk pada Journal Review of International Geographical Education Online dengan SJR 0,22. Kemudian kita juga publikasi di konferensi internasional tetapi masih dalam tahap sudah dipresentasikan dengan judul Measuring the Level of Business Readiness for Integrated Business Startup System Adoption for SMEs Using the E-Readiness Model Approach. Kami juga sudah publikasi di tahun kedua, dari hasil tahun 1 kemarin kita masukkan dalam buku monograf, di mana buku monograf sudah cetak dan mendapatkan ISBN. Judulnya adalah Monograf Desain dan Implementasi Integrated Business Startup atau Startup Satu Atap. Adapun peran dan kontribusi mitra di dalam riset kami di tahun kedua ini adalah kami mendapatkan dukungan Kadis Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan untuk kebijakan pengimplementasian IBS melalui arahan ke Dinas Koperasi dan UKM di tingkat Kabupaten Kota Provinsi Sumsel. Kemudian kami juga mendapatkan dukungan data UKM yang sekarang sedang kami follow up dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan untuk data UKM sebanyak 1.000 lebih untuk bergabung di IBS. Kemudian kami juga mendapat
dukungan dari Komnet melalui Komnet Talks mengadakan kegiatan dalam rangka mendukung MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan mengundang kami selaku preset untuk membahas materi tentang inovasi startup digital bisnis dengan mengintegrasikan UKM, koperasi dan pariwisata, peluang dan tantangan inisiasi pemerintah. Kemudian kita juga mendapat dukungan dari Dinas Koperasi UKM Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Muba, yang dimana kedua dinas tadi memberikan data UKM untuk di follow up masuk ke IBS. Kita juga mendapat dukungan dari komunitas Sumsel Crafter untuk mempromosikan dan membantu banyak UKM bergabung di IBS. Kemudian kita juga mendapatkan permintaan untuk bekerja sama dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI untuk pengelolaan PJTKI, karena kerjasama ini diperlukan untuk TKI yang sudah kembali ke Sumsel untuk melakukan penawaran menjadi tour guide. Tim riset dari tahun pertama sampai dengan sekarang pun tetap dibantu oleh staf atau pegawai Diskominfo untuk monitoring dan maintenance server serta pengujian kerentanan dan keandalan dari server yang kita miliki. Berikut ini adalah berbagai kegiatan dukungan dari mitra yang sudah kami sebutkan tadi. Berikut ini adalah juga kegiatan kami di Kabupaten Muba, Kota Lubuk Linggau, dan kegiatan kami di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan. Dalam rangka memperkenalkan IBS secara luas, kemudian ini adalah kegiatan dari tim kami yang sering berkomunikasi dengan pihak Diskominfo terkait dengan keandalan server kita. Berikut ini adalah laporan serapan dana dari tahun kedua, tahap 1, di mana kita serapan dananya sebesar 80% sampai sekarang. Adapun kendala dan solusi dalam melaksanakan kegiatan riset di tahun kedua ini adalah diberlakukannya PPKM di Palembang mulai dari 7 Juli, 26 Juli, 3 Agustus, 10 Agustus, 7 September, dan keluarnya surat edaran Wali Kota Palembang terkait dengan pemberlakuan PPKM tersebut. Nah, pemberlakuan PPKM ini sebagai akibat dari pandemi COVID-19 gelombang kedua cukup berdampak besar terhadap pelaksanaan riset kita di tahun kedua. Pembatasan ini mengakibatkan keterbatasan ruang gerak tim dalam berkoordinasi dengan mitra sehingga komunikasi dilakukan secara daring. Berikut ini adalah beberapa surat edaran yang dikeluarkan oleh Wali Kota Palembang terkait dengan pembatasan kegiatan di Kota Palembang. Berikut ini adalah rencana kegiatan selanjutnya dari riset kami di tahap kedua, di mana kami untuk yang terkait pengembangan sistem kita akan melakukan perbaikan kembali, perbaikan UI dashboard monitoring, kemudian melakukan perbaikan algoritma shipping, penambahan fitur wisata dan tour guide sesuai dengan blueprint kami di tahun kedua. Kemudian untuk yang terkait dengan keamanan dan infrastruktur jaringan, kita melakukan sinkronisasi request bandwidth pada Kominfo untuk server IBS, kemudian melakukan perencanaan dan penerapan replikasi dan backup server, kemudian melakukan evaluasi performance network setelah penetapan bandwidth, kemudian melakukan update resource sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk terkait dengan kemitraan dan kerjasama kemitraan, kita akan menyelesaikan MOU dengan BP2MI, kemudian kerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan data destinasi wisata dan pengelola wisata. Kita juga akan melakukan penyelesaian data UKM untuk bergabung di BS, kemudian follow up data koperasi dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan karena jumlah koperasi yang bergabung masih sedikit. Demikianlah paparan kami terkait dengan laporan kemajuan tahun 2 tahap 1 dari Rispro Komersial riset kami dengan nomor kontrak PRJ 62-LPDP-2019. Hormat kami tim riset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.